Halo guys, ketemu lagi dengan saya Adit dari Makerland Indonesia. Nah, kali ini kami mau melanjutkan konten tentang CNC low cost high impact ya. Yang kemarin kita udah bikin part satunya, kali ini kita mau bikin yang part kedua ya. Kita mau bahas mengenai hardware ya, hardware dari CNC low cost high impact ini, serta bagaimana cara merakitnya dan bagaimana cara running untuk awal seperti itu. Nah, untuk dalam paket pembelian ini ada beberapa hardware ya. Satu set hardware-nya yang kita bagi jadi beberapa komponen. Yang pertama itu base-nya ya. Base alas dari CNC ini. Kemudian body ya, bagian body. Kemudian bagian yang ketiga itu bagian spindle-nya yang kita pakai mesin trimmer. Nah, kemudian juga ada kunci untuk melepas mata trimmernya, mata spindle-nya, kemudian juga ada satu remote. Nah, itu adalah part-part yang Anda dapat dari paket pembelian. Oke, kita bahas mulai yang pertama ya. Untuk komponen atau part yang pertama itu di bagian base-nya atau alasnya. Nah, base-nya ini menggunakan rangka ACP ya, bahan ACP 4 mili, kemudian yang kita susun sedemikian rupa jadi rigid ya, kokoh ya, tidak goyang-goyang. Kemudian di base ini tidak ada elektrikal, cuma ada sumbu Y. Jadi sumbu Y itu nempel di bagian base-nya ini. Kemudian alasnya ini menggunakan multiplex atau bisa juga MDF yang teman-teman juga sewaktu-waktu bisa ganti kalau misalkan alasnya ini sudah banyak terkena colakan mata pisau. Ya, kemudian di bagian rel sumbu Y-nya ini kita lengkapin cover ya, dilengkapin cover seperti ini, biar nanti kotoran cutting itu tidak masuk ke relnya ini seperti itu. Itu untuk yang part atau komponen yang pertama itu base-nya. Nah, kemudian untuk yang kedua, komponen yang kedua atau part yang kedua yaitu bagian bodi. Nah, bagian bodi ini rangkanya juga kita menggunakan bahan material ACP aluminium composite panel. Ini juga kita susun di demikian rupa juga bisa biar rigid dan kokoh. Nah, bagian part bodi ini berisi rel untuk sumbu X ya. Ini rel untuk sumbu X. Kemudian juga ada motor untuk sumbu Y, motor untuk sumbu X juga, dan juga rel untuk sumbu Z. Ya, kemudian untuk bagian modul-modul, kemudian kelistrikan juga sama ya, jadi satu dengan bagian bodi ini. Ya, jadi ada ini saklar untuk motor ya, on off-nya motor. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ngejam atau segala macam bisa di off-in langsung. Kemudian juga ada LCD. Ini LCD ini untuk menunjukkan job, untuk menyating, yaitu bisa lewat LCD ini, kita bisa lewat LCD ini. Kemudian juga ada port ini ya, penerima infrared untuk sensor untuk si remote-nya ya. Kemudian ada juga di bagian belakang kita sertakan itu dimmer. Ya, jadi secara otomatis sebenarnya untuk putaran mesin spindle itu sudah diatur oleh si otak dari mesin CNC ini. Tapi kalau misalkan dirasa kurang cepat speednya bisa diatur manual lewat dimmer itu ya. Nah, jadi ini untuk untuk bagian bodinya. Nah, yang bagian ketiga ya, part yang ketiga, komponen ketiga itu bagian motor spindle-nya. Kita menggunakan mesin trimmer ya, trimmernya yang tersedia di pasaran. Jadi biar nanti sewaktu-waktu untuk mencari part dan segala macamnya itu mudah banget. Kita cover dan rangka menggunakan ACP juga 4 mili ya, jadi kokoh. Kemudian di bagian part komponen ketiga ini juga disertakan motor untuk sumbu Z, jadi untuk naik turunnya spindle ini. Oke ya, kita langsung untuk perakitan. Jadi CNC low cost impact ini gak perlu terlalu rumit ya teman-teman, ketika bawa dari Semarang atau mungkin kita kirimkan ya, itu juga kita sudah bagi jadi part seperti ini, tapi bukan part yang kecil, jadi teman-teman nanti tinggal merakit aja. Yang merakitnya cukup mudah. Yang pertama kita perlu persiapkan ya ini base nya. Jadi kita siapkan base nya, ini kita bisa lepas
Untuk cover penutupnya kita lepas saja, taruh sini ya. Kita lepas, dan ini sebenarnya bisa dua muka ya, bagian belakang depannya, nah itu bisa seperti ini atau dibalik kayak gini tuh sama saja alias sama mawon ya, bisa. Nah setelah kita siapkan apa base-nya, kita sambungkan ya untuk bodinya ini ke colokan ya, stop kontaknya biar aliran listrik, jadi nanti motornya bisa jalan. Nah gini ya, nanti sambil nunggu ini udah ideal, udah motor udah ready semua, nanti kita bisa siap untuk menjalankan. Nah teman-teman nanti bisa masukkan bodinya ini bisa dari apa bagian depan atau bagian belakang, tinggal enaknya gimana. Teman-teman biasanya mainnya depan atau main belakang, nah itu bisa ya. Nah tinggal ini mungkin kameramen bisa maju biar detailnya ya. Jadi ini tinggal dipasin aja ya, piringnya ini di relnya tinggal dipasin aja ya, bagian depan belakang, terus dimasukkan tep ya sampai bagian apa gearnya itu udah nempel ya. Terus dari remote itu tinggal dimajukan aja. Nah sampai udah ini ya, tinggal dimajukan aja. Nah yang mundur aja kan, nah, jadi gitu, jadi udah gampang kan, tinggal dimasukkan. Itu kalau lewat belakang, kita coba lewat depan ya. Kalau belakang depan kita lepas dulu aja, jadi tinggal diikutin aja. Dari sini aja nggak apa-apa, kelihatan. Nah kalau dari bagian depan itu sama aja, tinggal ini kan bagian gearnya dipasin ke rel, dimasukin set. Ini sampai ini kak, sampai apa bagian gearboxnya ini nempel ke gearnya rel ya. Kalau udah nempel, ini juga sebelah kanan dan kiri juga sama dan nempel, tinggal dimundurin aja. Jadi yang pas ya. Nah itu kalau misalkan lewat depan. Ini juga kita bisa buat set ini ya, kalibrasi awal juga. Jadi ketika awal mungkin kita kan harus benar-benar siku ya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah kalau seperti ini kan masih masih kita lihat masih kurang siku. Jadi kalau kurang siku gerakannya biasanya agak berat karena dia miring. Nah biasanya kalau saya ngepasinya itu dilihat dari rangkanya aja. Jadi kalau misalkan kita lihat sebelah kiri dia di atas rangka ya kan. Nah sebelah kanan itu agak di depan. Nah kita luruskan dulu. Jadi kita luruskannya, kita matikan dulu motornya ya, jadi biar motornya bebas. Soalnya kalau motornya nggak dimatikan dia mengunci, jadi nggak gerak. Nah kita harus matiin dulu, kemudian kita gerakan aja di sini ya, bisa di zoom ke depan sini. Nah tinggal digerakin aja nih. Nah digerakin, disamain. Ini di atas, ini juga di atas. Nah ketika udah oke, dinyalakan lagi. Jadi jangan sekali-kali ya, ini masih on, motor masih nyala gitu ya, didorong gitu, ampun guys ya, dimatikan dulu. Nah kalau udah udah seperti ini, udah siku, jadi lebih enak. Nah, ya. Oke, nah
Setelah bodi sudah terpasang sama base-nya, ya kita selanjutnya tinggal masang spindle-nya ini ya. Masang spindle-nya ini juga mudah. Ya, teman-teman tinggal colokkan soket ini aja. Soket untuk apa? Soket untuk motornya ya, motornya sumbuset. Dan juga soket untuk si trimmernya ini. Ya, tapi untuk masang soket trimmernya ini lebih baik stop kontak dicabut dulu. Karena kalau motor ini kan cuma 12 volt ya DC. Nah, sedangkan kalau trimmer ini kan 220 volt listrik PLN. Jadi kalau kesetrum ya lumayan. Jadi dicabut dulu aja. Dan juga untuk mencegah short juga sebenarnya. Nah, kita cabut dulu, kita matikan mesinnya. Oke. Nah, setelah itu silakan bisa mendekat ke area kameramen. Nah, itu bisa disambungin aja. Jadi ini ya. Oh, nanti saya lupa labelin, nanti yang ini kita labelin ya. Jadi disambungin yang untuk motor sumbu apa? Sumbu X ya, ini motornya kita sambungin aja. Kabel merah ketemu merah soketnya. Oke, pasang. Dan untuk motor untuk sumbu set kita colokin juga. Kabel warna merah ketemu merah. Selanjutnya untuk yang ini ya, untuk kabel yang ini untuk apa, spindle-nya atau untuk trimmer apa, mesin trimmernya. Nah, ini kalau nggak di apa, dicabut kan lumayan nih, tinggal dimasukin aja ke sini soketnya. Enak sih guys, sebenarnya guys, nggak susah. Nah, tapi diperiksa lagi ya, kencang oke. Setelah oke, ini kembali dipasangin ke sini. Nah, dipasang terus ini dimasukkan aja, dimasukkan ke relnya. Nah, dimasukkan sampai asdrat untuk motor sumbu set ini masuk ke dalam lubang yang tepat. Oke ya, setelah oke, dicolokin. Terus kemudian bagian cover kita juga bisa pasang lagi. Nah, selanjutnya kita bisa tes ya. Tadi kan baru nempel nih. Apa? Bisa kameramen bisa, tadi kan apa? AC itu kan kita baru tempelin ke sumbu set. Nah, biar make sure kita turunin aja, biar remote ya, jadi turunin aja. Nah, udah oke. Udah, kita tes untuk kanan, kiri, terus maju, mundur, kemudian naik, turun. Oke ya, udah beres. Kita tinggal setelah ini kita coba, biasanya di dalamnya ini kita udah simpen di memori, sudah ada apa, sudah ada jobnya ya. Biasanya waktu ngetes mesin kita coba tes aja. Kita coba tes ya. Sudah jalan, oke. Yang penting udah jalan ya. Kita stop aja dulu aja. Udah jalannya. Terus kita coba matiin spindle itu di ini bisa, jadi pakai tombol volume. Tapi untuk detailnya mengenai isi ini ya, nanti kita di part selanjutnya aja. Jadi ini speed spindle, ini speed, di sini ada, bisa dilihat.
dinaikin lagi kan 29 nih, speed kita berapa persen? Nah, ini 29%. Nah, dinaikin lagi 39, 40 ini lari nih ya volume ya. Nah, bisa kita diturunin sampai 0. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti speednya juga kurang bisa ditambahin nih ya. Tapi ini jauhkan dari ini ya, Kak. Jauhkan dari apa? Anak-anak nanti takutnya TV ikut nyala kalau gini. Oke ya. Nah itu sedikit singkat ya untuk mengenai hardware, kemudian untuk perakitan dari CNC LC ini. Jadi cukup mudah, cukup simple ya. Nanti kita untuk coba running, desain dan sebagainya kita di part selanjutnya. Oke? Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Make Lab Indonesia, stop thinking, start making. See ya.